dokternya ya? PIC-nya, oh, ketua tim RKL. Kalau kita PIC-nya Prof. Mariatul juga ya? Kok saya ada dengar-dengar dokter Ali Nafia, apa gitu. Iya sih dok, kalau nggak salah sih dokter Ali, tapi kurang tahu juga dokter. Di blok dulu aja dok. Kalau nggak salah sih ada yang bilang ke saya dokter Ali gitu. Nanti dicek lagi aja siapa PIC untuk yang reguler ya. Kalau nggak salah Prof. Mariatul itu untuk yang kelas intensif. Kalau nggak salah gitu. Terus, oke, kalau kata pengantar mah ya silakanlah. Udah pada jago lah pasti bikin kata pengantar mah ya. Terus, Loh, hmm, kok nggak ini dok? halaman apa dok ya? Memang kosong gitu? Nggak ada tuh dok. Tapi kok jadi kosong ini? Kok Harusnya jadi apa dok? kosong ya? Harusnya nggak ada dok. Oh, mungkin karena enter ke bawahnya Karena ini di enter tadi kayaknya pasif. dokter. Mungkin. Jadi dia turun gitu dok. Oke, lembar pengesahan. Ini udah sesuai format ya dok ya, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak. Kita mungkin kalau abstrak ya udah abstrak aja dok, jangan dikasih dalam kurung ringkasan deh. Ngomong ya? Ya udah, ntar dulu. Nanti diedit aja ya dok ya. Terus latar Ya. belakang, identifikasi masalah. Jangan ada titik dua ya dok ya. Identifikasi masalah itu jangan ada titik dua. Terus tujuan. Nanti diedit aja dok nanti daripada berubah Iya ya. dok. Tapi nanti dicek ya. Pelaksanaan rancangan mini project, lokasi dan waktu, populasi dan sampel. Hasil. Em, hasil ini di formatnya nggak ada rincian lagi ya dok ya. Nanti seandainya nanti di subbabnya hasil itu jadi kita bikin ada misalnya apa ya? Misalnya ada sub-sub babnya, nanti kita di daftar isinya ditambahin juga sub-sub babnya. Di bawah Simpulan, hasil ya dokter ya? yang ini. Terus simpulan dan rekomendasi daftar pustaka, nah mungkin lampiran dok, ditambah lampiran ya. Nanti lampiran itu dokter-dokter bisa masukin kayak misalnya rekam medis holistik pasiennya, kemudian dokumentasi misalnya kegiatan dokter misalnya ngumpulin pasien atau kunjungan rumah atau pas intervensi. Nah, hal-hal kayak gitu bisa dilampirin. Kemudian eh apa namanya? Terus dokumentasi kita kegiatan bimbingan kayak gini dok sama kita tuh kelihatannya harus cari waktu ya dok ya. Kapan bisa untuk ketemu secara offline gitu dokter-dokter karena katanya harus ada kalau bisa kalau nggak terlalu jauh tuh mesti ada bimbingan offline-nya gitu. Nanti kita atur waktu aja ya dok ya. Saya sih kalau pekan-pekan ini mah memang masih agak repot nih sampai awal Mei karena mau ada akreditasi di kedokteran. Jadi paling setelah pekan kedua Mei mungkin dok baru bisa kalau kita mau apa misalnya mau ketemuan kapan gitu ya nanti kita janjian lagi. Terus harus foto gitu katanya untuk fotonya juga harus dilampirin. Baik dokter. Kemudian oke. Hmm, ini pendahuluan ya dok ya kan kemarin kayaknya udah kita cek ya untuk yang latar belakangnya ya. Oke lanjut aja dok kemarin udah kita bahas nih latar belakangnya. Nah ini layoutnya dibenerin dok ada dia agak naik gitu ya. Iya dokter. Kemudian ini masih latar belakang ya dok ya. Masih dokter. Oke oke.
Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini, coba dok, apa dok kalimatnya di situ dok? Prevalensi DM di di mana dok yang 11 ini? Di Indonesia? Di mana nih? Iya dokter di Indonesia. Kurang kata-kata Indonesia itu dok. Capai 17, 11 koma. Hmm, mungkin bisa ditambahin di kalimatnya ini dok, DM itu penyakit tidak menular peringkat keberapa di Indonesia gitu ya. Terus tenaga kesehatan, komplikasi bahaya, em, kualitas hidup, banyak pasien. Dok, mungkin perlu ditambah juga di identifikasi masalah ini berapa banyak pasien yang tidak terkontrol gitu ya. Kalau misalnya ada data di tem misalnya tapi bukan di tempat dokter Dian ya di tempat misalnya apalah data di Indonesia kalau ada atau berapa atau di mana lah yang agak besar gitu ya. Dari 11,7% ini terus berapa persen sih sebetulnya pasien DM di Indonesia itu yang terkontrol atau di provinsi mana lah gitu ya, jadi buat gambaran bahwa apakah memang pasien DM itu banyak gitu ya yang tidak terkontrol. Nah terus Dokter Dian, kalau diidentifikasi masalah ini perlu membahas masalah yang di tempat Dokter Dian sendiri. Jadi misalnya di klinik dokter kita kondisinya gimana, terus nanti supaya nyambung dengan tujuan yang mau dicapai. Gitu ya dok. Baik dokter. Kemudian boleh di scroll lagi ke bawah dok. Nah, tujuan kemarin kita udah bahas ya. Jadi teman-teman Dokter Dian ini sebelumnya pekan lalu ya dok ya? Apa pekan ini ya? Lupa saya. Pekan lalu dokter. Pekan lalu ya. Pekan lalu Dokter Dian ini udah sempet bimbingan dengan saya karena beliau udah ngirim revisi yang sebelum Lebaran gitu ya. Jadi sudah sempet saya kasih komentar sekali lagi gitu untuk masukan revisinya. Kemudian ini tujuan umumnya kemarin udah dikasih masukan setelah terlaksana penerapan program bla 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 ini sesuai judul, maka akan terwujud pelayanan holistik komprehensif melalui pemberdayaan pasien dan keluarganya sehingga sebelum kualitas hidup mungkin bisa ditambahin itu dok karena populasi kita adalah yang tidak terkontrol, maka pasien DM dengan pasien apa ya pasien eh, sing- sehingga bisa tercapai apa ya dapat memiliki kadar gula darah yang terkontrol dan kualitas hidup yang lebih baik mungkin gitu ya dok ya. Terus tujuan khusus mini project, mengetahui karakteristik pasien DM serta prolanis, kadar gula tidak terkontrol, menyusun family folder pasien DM beserta prolanis, menyusun rencana intervensi, oke, melakukan family conference, melakukan evaluasi program yang disepakati bersama pasien dan keluarga dalam family conference, melakukan evaluasi dukungan keluarga dan dalam pengobatan, evaluasi dukungan keluarga.
Evaluasi. Kalau nomor 6 ini kan eh, evaluasi program maupun aktivitas. Oh, yang gula darah dan lain-lainnya udah di nomor 5 ya. Oke, dok. Terus manfaatnya memperoleh pengalaman, hmm, multi-oriented, meningkatkan keterampilan akademis. Oh iya, teman-teman mungkin juga perlu dipikirkan gitu ya. Di dalam tujuan khususnya juga mungkin perlu menyantumkan tentang kolaborasinya gitu ya. Jadi misalnya dalam nanti kita melakukan pengelolaan pada populasi kita, kolaborasinya akan dengan pihak apa misalnya ya. Nah ini yang nanti mungkin masih perlu ditambah ya Dokter Dian ya, belum muncul kolaborasinya. Kolaborasi itu mungkin harusnya sebelum melakukan intervensi ya dok ya. Kita misalnya melakukan apa ya pokoknya intinya kita mau berkolaborasi dengan siapa nanti dalam pengelolaan pasien kita gitu kan. Baik, Dok. Itu di tujuan Kira-kira khusus nggak apa-apa dok nanti dimasukin di tujuan khususnya. Jadi dok kira-kira kalau di dokter Dian nanti akan kolaborasinya kemarin dengan siapa ya dok ya? dengan gizi, dokter. Ahli Dengan gizi. ahli gizi. Kan maksud saya gini, dokter Dian ini kan dari klinik pribadi gitu ya. Terus Iya, Dok. si ahli gizi itu Pihak rumah sakit. dari rumah sakit. Nah, kalau di tempat praktek dokter Dian, selain dokter ada siapa dok? Ada apoteker, mungkin nanti kolaborasi untuk apa? Ketepatan obat dengan apotekernya ya, dokter. Terus udah Bisa itu sama perawat juga mungkin dapat memberikan perawat edukasi untuk apa dok? mungkin pada saat pelatihan edukasi untuk pelatihan apa aktivitas, terus eh, evaluasi pengontrolan kan setelah kita ke pasien, ke keluarga pasien dengan apa edukasi ke keluarga family conference, terus mungkin evaluasi kembali bersama dokter dan perawat atau bagaimana dokter? Mengevaluasi keadaan pasien ya maksudnya ya. Iya dokter. Bisa sih, maksudnya kalau tapi perawat itu harus ditonjolkan yang memang kompetensinya perawat gitu ya. Dia apanya gitu ya misalnya. Terus kalau dengan pihak lain ada nggak ya dok ya kira-kira misalnya oh gini dengan puskesmas tempat dokter setempat misalnya gitu ya. Ada nggak selama ini tuh kira-kira keterkaitannya gimana gitu dari klinik dokter kita dengan puskesmas yang ada di wilayah situ? Contohnya seperti apa ya dok? Soalnya untuk puskesmas sendiri program prolanisnya juga nggak jalan dokter. Mm-mm. Eh, Kalau untuk DM sebetulnya em, misalnya apa ya dok ya? Misalnya ini dok, kalau kayak di posyandu di sekitarnya lah gitu, sekitar tempat dokter ya kan, peserta prolanis dokter tuh tempat tinggalnya seputar tempat dokter nggak? Gimana dokter? Mohon maaf. Kalau peserta prolanis di tempat klinik dokter Dian itu eh, pesertanya tuh tempat tinggalnya masih di area Masih berdekatan wilayah. Iya dokter, masih. masih satu wilayah gitu kan ya dok ya. Nah mungkin bisa kita ini dok untuk yang bersifat community orientednya ya dalam tata laksana kita misalnya kita mencari tahu ya misalnya kalau di puskesmas sekitar kita di wilayah kita itu ada tidak posyandu yang bisa mungkin untuk pasien tuh melakukan kayak kalau dulu kan ada posbindu gitu loh maksud saya. Dok. Untuk pasien DM-nya gitu kan. Nah, jadi maksudnya kita mungkin kolaborasi juga dengan kader dari posyandunya nanti bisa untuk membantu misalnya pasien ini tuh apa
untuk diajak untuk ikut di kegiatan posyandu, terus pemantauan juga gitu misalnya. Ya dok ya. Jadi biar ada kolaborasinya gitu ya dengan instansi di wilayah klinik dokter. Nah, itu mungkin bisa seperti itu. Kemudian eh, manfaatnya boleh dok kita lanjut ke manfaat. Oke, terus dok, terus, terus, boleh lanjut dok, lanjut. Oke. Nah, untuk pelaksanaan ini kira-kira gimana dok gambarannya ya? Gambarannya kan pertama kemarin kata dokter kan pasien prolanis yang melakukan apa kegiatan senam itu eh, pada saat pemeriksaan gula darah diambil sampel pasien yang tidak DM-nya tidak terkontrol. Hmm. Kemudian melakukan folder pengisian folder. Udah itu dokter melakukan home visit untuk mengetahui permasalahan pada pasien. Maksudnya mereka ini tidak terkontrolnya penyebabnya karena pola makannya atau aktivitas fisiknya emang yang kurang atau karena keterlibatan keluarga kurang. Kemudian apa ya dokternya kemarin pola pola makan terus oh ini apa mengkonsumsi obat yang tidak teratur. Mm-mm. Habis itu diadakan 5 pilar dokter. Kemudian diadakan edukasi ke pasien dan keluarga. Setelah diadakan edukasi kan kata dokter tadi harus eh, mengontrol 3 hari pola makan mereka kan. Eh, pola makan mereka dievaluasi. Kemudian minggu berikutnya dilakukan follow up dok. Oke. Eh, itu gambaran langkah-langkahnya gitu ya dok ya yang mau dikerjakan oleh dokter Dian. Terus nanti terakhirnya kan kita evaluasi ya hasilnya ya sesuai dengan indikator yang kita mau gunakan ya dalam keberhasilan proyek. Nah, pertama mungkin kalau di sini untuk rancangan ya, saya sebenarnya nggak tahu ya, belum melihat nih punyanya yang kelas intensif itu nulisnya tuh seperti apa gitu ya, narasinya gitu. Hmm, rancangan project, metode mini project ini menggunakan metode deskriptif, retrospektif, dan prospektif. Nah, ini maksudnya gimana, Dokter Dian? Maksudnya kan yang deskriptif retrospektif ini pasien-pasien diambil sampel yang belum mengetahui sebelum kita melakukan edukasi, terus udah itu sebelum kita melakukan edukasi atau penyuluhan dibandingkan dibandingkan dengan setelah kita melakukan edukasi dokter. Hmm. Maksudnya Eh, menggambarkan apa ya tujuannya itu menggambarkan kondisi pasien DM yang sebelum mengetahui edukasi dan apa pengetahuan tentang penyakit DM-nya, kemudian bertujuan untuk memprediksikan kalau dengan mini project yang kita lakukan ini ada perbaikan nggak untuk pasien yang kita lakukan sebagai sampel gitu, dokter. Oke, Dokter Dian udah. Sudah, dokter. Oke. eh jadi kalau untuk saya lagi mikir-mikir nih ya, sebenarnya yang cocok untuk disebut dari kegiatan ini tuh eh apa gitu ya? Sebenarnya sebenarnya saya agak bingung gitu ya kalau misalnya saya harus menentukan ini masuknya kalau kayak ya kalau misalnya kita bicara desain penelitian gitu ya. Nah, em,
Kalau misalnya yang biasanya sih, kalau kami dengan mahasiswa sih kita nggak menentukan ini penelitian apa ya, retrospektif kah, prospektif, karena sebenarnya dia nggak kayak penelitian sih gitu ya, karena kan kita nggak ada yang berbeda lah gitu ya dalam kegiatannya gitu. Nah, kalau yang dimaksud tadi adalah kita yang kenapa dokter Dian mencantumkan retrospektifnya itu adalah karena mau menggali faktor-faktor yang ada di belakangnya gitu ya. Tapi eh, sebetulnya mm, kalau kita ngelihat hasilnya nanti yang mau kita nilai itu sebetulnya adalah kita kan kondisi pasien saat ini, terus kita memberikan suatu intervensi gitu ya. Nah, setelah intervensi itu beberapa waktu gitu ya, terus kita nilai hasilnya. Nah, itu sebetulnya kalau secara umum tuh arahnya itu sebetulnya kayak model eh, intervensi gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya di penelitian itu kayak eksperimen gitu ya, tapi kan kita nggak bilang ini eksperimen gitu ya. Nah, em, saya saya nggak tahu apa memang harus mencantumkan ya ini jenisnya apa gitu ya. Dia Apa juga waktu nggak tahu sih dok. apakah waktu ada kayak briefing gitu ada sempat disampaikan harus gitu gitu nggak dok? Nggak ya? Belum ada briefing untuk mini project dokter. Hmm, mm, mm. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya kita nggak usah menentukan gitu ya. Kita jelasin aja lah langkah-langkah yang mau kita kerjakan gitu ya. Jadi Oh, eh, baik dokter. karena agak bingung saya nanti menentukannya gitu ya. Di sini lagi azan ya dok, takutnya berisik. Ntar saya tutup dulu ya. Iya, baik dokter.
Baik, kelihatannya gini dok, karena kalau saya nggak bisa bilang kita, oh ini kita melakukan kayak misalnya apa ya, cross sectional study, cohort study, atau case control gitu ya. Terlalu banyak yang harus kita penuhi gitu ya kalau seperti itu ya. Cuma hmm, kita jelaskan aja lah gitu ya langkah-langkah yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya kita uraikan aja dok, misalnya pada mini project ini kita misalnya populasinya gitu ya, populasinya. Mungkin kita bisa mulai dari menjelaskan dulu kita mau melakukan mini project pada siapa, di mana gitu ya. Kemudian dari pasien DM di tempat dokter, jadi langkah-langkah yang tadi kita mau kerjakan itu diuraikan aja step by stepnya gitu ya. Kemudian misalnya dari pasien prolanis di klinik dokter kita, terus dokter mau melakukan pemeriksaan apa, kemudian dari pemeriksaan itu akan dijaring mendapatkan pasien yang kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu pasien yang sudah dijaring itu terus mau dilakukan apa. Nah, step by stepnya aja lah kita uraikan gitu ya menurut saya. Kemudian, nah, nanti misalnya metode yang mau digunakan adalah misalnya kita mau melakukan, ya kan kita udah uraikan tadi ya, misalnya mau melakukan home visit, mau melakukan pendekatan dengan family conference gitu ya, terus nanti apa yang mau dinilai di sana. Nah, itu kita uraikan aja di rancangannya ya. Kemudian, em, mm, intervensi bla 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 ini kan memang adalah pilar tata laksana DM yang kita ikuti gitu ya dari Perkeninya gitu ya. Jadi ini nanti adalah hal yang mau kita gali kenapa pasien mengalami kondisi gula darah tidak terkontrol gitu. Terus lanjut ke bawahnya dok. Terus nanti family conference-nya apa yang mau dilakukan, step by step-nya seperti apa. Nah, itu bisa dokter cari dari referensi, terus itu bisa diuraikan. Baik, Dok. Termasuk di dalam rancangan mini project ini juga kita harus menguraikan, kan tadi kita mau ada kolaborasi. Nah, kolaborasi itu bentuknya seperti apa, pihak lain itu perannya apa dalam kegiatan ini. Nah, itu mungkin bisa kita uraikan juga di sini ya, termasuk nanti eh, harapan kita eh, dengan keluarga mereka keterlibatannya seperti apa. Nah, itu ya. Nanti kita mungkin bisa uraikan seperti itu juga. eh Oke, lokasi dan waktu, tempatnya di mana, kemudian, nah waktunya itu dok, mulai dari kita merancang kegiatan ini dok, berarti dari kayak bulan apa kemarin ya, Maret ya, atau Mar bahkan Maret ya, Akhir ya, Dok. Akhir Maret. Ya. jadi kita tulis aja dari Maret sampai berakhirnya proyek ini tuh di bulan apa misalnya. Kemudian, nah populasinya adalah pasien DM tidak terkontrol di klinik dokter kita. Oke. Eh, Populasi kita itu ininya aja dok, yang pasien DM-nya aja dok. Nanti keluarga itu kan adalah salah satu cara kita mau meningkatkan kontrol ya pada gula darah pasien. Jadi populasinya adalah pasien DM tidak terkontrol. Kemudian teknik pengambilan sampelnya. Nah, hmm, kalau nah ini kan saya nggak bisa tahu ya kalau misalnya di tempat dokter tuh yang nggak terkontrol berapa orang. Oh, ada datanya sih, Dokter, dicantumin di paragraf latar belakang, Dokter. Yang nggak terkontrol itu sekitar 66, Dokter.
Nah, itu bisa ke dokter tulis di sini sebanyak berapa orang yang tidak terkontrol itu berarti ada 66 ya. Nah, kemudian dari 66 kan nggak semuanya mau kita tindak lanjut gitu ya. Nah, nanti teknik pengambilan sampelnya kalau di sini kalau total sampling berarti harus 66-nya gitu kan harus kita intervensi. Tapi kan kita terus nggak bisa ya ngambil semuanya. Em, jadi kan nanti dokter cuma mau ambil misalnya 5 orang. Teknik pengambilannya tuh namanya itu kan kita milih aja gitu ya. Nah, kalau kelihatannya tuh nanti mesti disebut tuh ngambilnya tuh namanya purposive sampling gitu namanya dok. Apa dokter? Purposive. Eh, saya tulis di chat aja ya. Purposive sampling itu adalah teknik sampling yang kita memilih orang yang mau kita intervensi itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita pikirkan ya. Maksudnya itu tapi berbeda ya dengan kalau di penelitian kita mengenal ada kriteria inklusi, kriteria eksklusi. Nah, itu berbeda ya. Kalau kriteria inklusi dan eksklusi itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh semua sampel yang mau kita ambil. Tapi kalau purposive sampling itu kita punya maksud tertentu memilih dia tuh. Misalnya, oh karena jaraknya dari rumah tuh yang dekat atau yang orangnya kooperatif, atau yang saya tuh udah kenal dengan orangnya, misalnya gitu ya, atau yang saya tahu ini problemnya butuh apa. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan kita yang mungkin cenderung subjektif gitu ya, itu purposive sampling gitu. Nah, nanti misalnya kemarin kan mungkin dokter akan milihnya tuh kan ada pertimbangan misalnya orangnya oh rumahnya berdekatan atau gimana gitu ya misalnya. Kemudian nanti baru sampelnya adalah 5 orang. Nah, populasinya kan yang enam itu ya, Dok ya. Ya dokter. Nanti alasan mengambil 5 orang itu pertimbangannya apa misalnya gitu dicantumin. Salah satu misalnya juga karena eh, kemampu laksanaan kita ya yang kita miliki gitu juga boleh sih ya. Kolaborasi, di sini ada juga ya kolaborasi dengan stakeholdernya. Oke, jadi di sini harus mencantumkan nanti yang akan diajak kolaborasi itu siapa saja dan perannya mereka itu apa gitu ya. Untuk kerjasamanya, oke, tadi kan kayaknya mau nambah dengan apoteker juga ya dok ya. Kalau saran saya juga mungkin dengan Wajar ya dok. puskesmas ya. Kadar Uh, pus- puskesmas. puskes, Kadar saya posyandu ya. puskesmas kan kita tetap perlu ya dok ya kayak bersurat mungkin ya karena kita kan mau mungkin turun lapangan gitu ya. Terus nanti ya mungkin teknisnya mah dengan mungkin dengan kadernya gitu. Terus terus ke bawah lagi dok nanti diuraikan aja bentuk kerjasamanya seperti apa. Nah pelaksanaan ya ini kita nyusun timeline. Jadi ya ini kalau sini udah mulai dari Maret ya dok ya Iya sesuai dokter. yang sudah kita Minggu terakhir. kerjakan. Mm. Terus nah ini udah mulai oke pelaksanaan. Terus analisis pengolahan data minggu ke-4 April. Waktu kemarin dalam pelaksanaan penjelasan tentang pelaksanaan mini project ini, ada nggak teman-teman dikasih tahu misalnya dari intervensi itu berapa lama baru boleh dinilai gitu, ada nggak dikasih kayak batasan minimalnya berapa lama gitu? Kayaknya nggak ada sih dok. Apa sih yang keslip ya? Nggak ada ya? Jadi memang Kayaknya nggak nggak ada. dibatasin ya, misal oh harus intervensi sebulan dulu gitu, apa gimana gitu, nggak ini ya? Nggak ada dokter. Nggak ada ya. Tugasnya kemarin disuruh ngumpulnya kapan ya?
Semakin cepat semakin bagus mungkin dok. Ada nggak balik tanggalnya gitu? Jadi biar kita jadi patokan kita gitu loh. Kita oh harus selesai tuh Cuma sebelum tanggal kalau segini gitu. kalau seandainya mau bareng inaugurasi sih katanya kalau nggak salah ya dok, kalau nggak salah informasi Hmm. ya di di Mei itu. Iya nggak sih Mbak? Mbak ini Mbak Dia, dokter Dia. Iya mungkin ya. Kalau dari yang apa grup mini pro kesehatan mental ini sih, kalau dokter Putu tuh cuma ngomong proposal bisa langsung dibuat dulu karena training masih nunggu instruksi dokter Isti, cuman ngomong gitu doang sih dok. Jadi lebih Ya ke kalau itu kan memang oh, katanya ditunda tuh, tapi tanggal kapannya belum tahu ya. Jadi saya jadi ya kawan-kawan mesti nunggu itu ya, nggak nunggu update itu ya. Nggak tahu juga sih, belum ada info juga. Cuma dia ngasih tahu aja kalau itu ditunda gitu. Nah, terus kita nggak tahu sampai tanggal berapanya. Maksud saya tuh kita kan perlu mempertimbangkan ya. Jadi kita nih mau evaluasinya kapan? Kalau memang waktunya agak longgar kan, misalnya oh ya udahlah intervensi sebulan terus baru kita nilai gitu kan supaya kelihatan gitu kan progresnya. Nah, cuma kalau misalnya waktunya memang mepet ya kita harus nyesuaiin lagi gitu waktunya kan. Ini kalau di sini kan dokter dia nih bikinnya minggu ke 1 Mei udah selesai gitu ya. Maksud saya tuh kalau misalnya memang bisa misalnya sampai akhir Mei gitu ya. Jadi mungkin intervensinya kalau saran saya sih kita nilainya tuh sebulan gitu. Jadi kayak misalnya supaya kelihatan kayak kita pasien bulanan kontrol kan. Pasien bulanan kontrol tuh bulan ini kita ukur, nanti bulan depan kita ukur lagi gitu. Jadi sebulan sebulan jaraknya tuh hasilnya gimana gitu kan. Nah, maksud saya tuh gitu. Tapi kalau memang nanti tahu tanggal berapa sih harus diselesaikannya, ya kita menyesuaikan gitu. Ya, eh betul. Nanti saya coba juga deh nanya di grup fasilitator ya. Saya sendiri nggak tahu juga sih. Cuma kalau nggak salah tuh kita sampai Juni tuh tahap apa gitu. Yang di Juni itu apakah sudah presentasi atau udah ujian. Nah itu juga yang nggak tahu persis sih gitu ya. Kemudian alur kerja. Terus dok lanjut ke bawah. Terus ke bawah dok. Pemberian intervensi langsung ini maksudnya apa ya dok ya? Pengukuran gula darah dokter, menu makanan sama senam prolanisnya. Hmm. Pemantauan mungkin ya dok ya atau apa nih? Soalnya kan kalau intervensi yang bagian atas tadi kan melakukan family conference itu kan juga adalah intervensi ya. Yang ini nih, bagian nomor 3 dok, bagian nomor 3. Mm-mm. Maksud saya apa bedanya 3 dan 4 gitu? Atau ini ya pemantauan ini apa namanya pelaksanaan edukasi dan penyuluhan. Nah, mungkin jangan bilang edukasi dan penyuluhan ya dok ya. Jadi eh, kita ya melakukannya dengan family conference itu adalah metode gitu ya. Nah, di dalam family conference itu kita ada eh, tahap memberikan edukasi. Jadi kita jangan nyebutnya jangan edukasi dan penyuluhan, tapi yang lebih luasnya adalah ya family conference tadi. Hmm. Jadi setelah family conference tuh nanti akhirnya kan kita akan menyepakati dengan pasien dan keluarga. Oh, pasien ini tuh problemnya ini sehingga nanti dia perlu melakukan apa kita kasih tahu, kita jelasin. Terus ya udah ya Bu, jadi mulai sekarang Ibu makannya seperti ini. Nanti saya akan periksa lagi misalnya 2 minggu lagi bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan program ini misalnya gitu yang kita anjurkan dia misalnya minum obatnya harus teratur, makannya harus udah kita
kasih tahu pola dietnya, olahraganya gimana misalnya gitu. Terus nanti terakhir baru kita evaluasi kan hasilnya. Nah, jadi intervensi langsung di sini adalah pengukuran ini di akhir atau apa gitu dok? Kalau memang yang dimaksud adalah penilaian hasil dari intervensi kita, ya mungkin kita bilangnya monitoring, udah masuk di monitoring dan evaluasi itu gitu. Jadi gimana dokter Dian? Berarti yang untuk intervensi langsung ini, Intervensi itu kan kita ini ya melakukan family edu, conference terus kita Mm-mm. mengajarkan pasien itu kan intervensi kita. Nah, terus Ya dia dokter. menjalankan program yang kita Mm-mm. sepakati bersama-sama. Nah, itu itu ya udah setelah itu kita memantau kan pemantauan. Jadi monitoring setelah itu harusnya monitoring dan evaluasi gitu. Nah, Iya, soal nanti si pasien itu harus melakukan apa, itu sebetulnya nggak bisa kita prediksi sekarang gitu. Karena misalnya pasien itu, misalnya pasien A, dia udah minum obat teratur, tapi ternyata si pasien A ini nggak terkontrolnya mungkin karena dietnya sama olahraganya. Sehingga untuk pasien A, dia harus memperbaiki diet dan olahraganya. Tapi mungkin di pasien B, itu memang dia belum minum obat teratur, makannya udah oke, tapi mungkin kurangnya minum obatnya sama olahraganya. Jadi si pasien B nggak perlu kita perbaiki lagi pola makannya, dia cukup memperbaiki pola minum obatnya sama olahraga, misalnya gitu. Bisa iya jadi dok. di pasien C problemnya adalah stres gitu, bukan bukan karena obat dan lain-lain, tapi mungkin adalah pengelolaan stres. Jadi dia harus kita intervensi pengelolaan stresnya. Jadi mungkin akan berbeda-beda yang diterapkan oleh setiap pasien gitu. Karena kan kita nggak tahu ya si pasien itu sekarang kondisinya kita belum tahu satu persatu penyebab gula tidak terkontrolnya apa gitu. Nah, kita bisa tahunya itu ya dari kita home visit yang pertama. Home visit yang pertama itu kita mengidentifikasi dulu masalah dia gitu kan. Iya dok. Oke. Kemudian penyusunan laporan dan rekomendasi. Oke, terus dong. Masih ada lagi bawahnya dong? Dokter Oke, terus. ya. Jadi kayaknya harus merinci lagi ya dok ya langkah-langkah kegiatannya gitu ya yang mau dilakukan. Nanti harus mungkin dokter Dian juga perlu mencari referensi tentang cara eh, ada panduan melakukan family conference sehingga nanti dokter Dian udah bisa terbayang yang mau dikerjakan itu nanti seperti apa gitu ya. Baik dokter. Sama mungkin menyiapkan juga dok kayak tinjauan pustakanya tentang DM-nya gitu, pengelolaan DM-nya. Karena nanti kan mau dipakai untuk dokter memberi penjelasan ke pasien gitu ya tentang pemeriksaan gula darah dan lain-lain gitu. Oke, makasih dokter Dian. Nanti Makasih dokter Diana atas bimbingannya sama-sama, dok. sama-sama dok. Selanjutnya Tina ini ya, udah siap ya. Baik, Dok. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan dok. Kelihatan ya. Oke, ini screening kesehatan jiwa pada lansia dengan menggunakan SRQ-20 dan intervensi edukasi di layanan primer. Hmm, saya masih pakai yang format ini dulu ya, Dok.
Jadi untuk latar belakangnya, Bunda kalau boleh ini dibesarin persentase itunya, wordnya. Aku 110 coba. nanti dulu sayang, nanti dulu. Oke, lanjut deh. Ini tentang lansia, terus proses. Oh iya, saya minta tolong juga kawan-kawan tolong diperhatiin juga untuk penulisan ya, kayak misalnya kalau ada istilah asing, apa namanya, cara menuliskannya di italik gitu ya. Kemudian perhatikan misalnya kalau ada yang harus misalnya istilah-istilah yang memang harus ditulis dengan huruf besar atau lain-lainnya. Kemudian ya ini proses aging ya yang dijelasin Tina ya. Terus hmm, Pertamanya lansia, terus yang ini hmm, ngomongin kesehatan jiwa lansianya, Dok. hmm, Habis itu gangguan kesehatannya, terus jadi ini alasan kenapa penelitian ini diambil. hmm. Mungkin kalau aku saranin di awal mungkin Tina bisa kasih dulu kayak data tentang peningkatan usia harapan hidup di Indonesia atau di dunia, terus di Indonesia gitu ya. Misalnya ada peningkatan usia harapan hidup gitu kan. Nah, terus kita jelasin bahwa dengan peningkatan usia harapan hidup itu berarti kita akan punya populasi lansia semakin banyak gitu kan. Nah, baru deh Tina jelasin apa sih yang terjadi proses aging pada lansia, terus problem kesehatan pada lansia itu apa aja yang bisa terjadi gitu ya. Oke, kemudian kalau data tentang lansia di Indonesia dan di Lampung munculnya di mana? Ini di bawahnya, Dok. Jadi kalau ini Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Ini prevalensi gangguan jiwanya apa lansianya? gangguan jiwanya, Dok. Karena kan penelitiannya tentang screening. Tapi Apa kan harusnya? populasinya lansia. Kan populasinya Iya, lansia kan? Tapi jadi iya. maksud saya gini, jangan langsung ngomong tentang gangguan jiwa. Kasih dulu data populasi lansia. Data populasi lansia. Mm-mm. Jadi sebelum ngomong tentang berapa banyak lansia mengalami gangguan-gangguan, dikasih dulu data tentang berapa banyak jumlah lansia kita gitu ya. Oh, di Indonesia dan Lampung berarti ya, Dok ya? Provinsi ya? Masing-masing. Ya Allah, Nak. Jadi kasih dulu data lansia misalnya di Indonesia, terus di Provinsi Lampung seperti apa, terus di kondisinya misalnya kalau di Bandar Lampung seperti apa gitu ya. Jadi kita kasih gambaran dulu. Nah, baru eh, lansia tuh masalah kesehatan itu kan ada di sini yang Tina kasih sekian persen mengalami gangguan apa gitu ya. Jadi ini nanti nulisnya apakah satu paragraf gitu ya, Dok? Maksudnya ngomongin data populasi lansia di Indonesia, terus yang gangguan jiwanya, terus paragraf berikutnya data populasi Provinsi Lampung, terus baru prevalensi ininya atau gimana ya, Dok? Cara Kalau nulisnya. yang di sini, ini yang gangguan jiwa ini di mana? Di Indonesia. Yang ini Kementerian Kesehatan Indonesia, terus ini SKI ini ke Provinsi Lampung. Habis itu ini Kota Bandar Lampung segini, habis itu turun ke kesehatan jiwa di segala Jadi midernya. sebaiknya jangan langsung digabung-gabung sih. Sebenarnya kita fokus kayak misalnya kita mau bikin apa namanya kayak kita menulis karangan tuh kan satu paragraf tuh harus ada ini ide utamanya apa ya, topik utama yang mau dibahas di paragraf ini apa. Jadi misal paragraf ini topik utamanya kita mau ngasih tahu dulu populasi lansia.
Ya udah, populasi lansia dulu. Baru di paragraf berikutnya kita mau bahas lansia itu punya masalah kesehatan. Nah, seperti apa gambaran masalah kesehatan lansia? Nah, di antaranya adalah masalah gangguan kejiwaan pada lansia. Nah, jadi Tina harus juga mencari data gangguan kejiwaan pada lansia itu berapa persen gitu, angka yang adalah dari mana aja misalnya ya. Terus baru kita mau bahas gitu ya. em, Sebenarnya harusnya setelah itu sih, maksudnya gini, kalau kita berangkatnya dari masalah gangguan jiwa, mungkin kita bisa aja sih bilang, oh gangguan jiwa itu angkanya sekian di Indonesia. Tapi ada nggak sebaran menurut usia? Nyari yang sebaran menurut usia juga, Dok. Belum Tina cari sih. Mm-mm. Sebaran. Jadi maksudnya gini kan kita fokusnya ini sekarang kan pada lansianya gitu ya. Fokus kita tuh bukan gangguan jiwa secara umum kan. Nah sekarang kan kita fokusnya kita tuh sekarang gangguan jiwa pada lansia. Jadi boleh aja kita ngasih data, oh gangguan jiwa di Indonesia tuh sekian persen. Tapi terus kita jangan terlalu panjang bahas itu. Kita harusnya tuh langsung Pak, kalau bisa ngasih dari sekian persen itu yang populasi lansia tuh berapa banyak yang mengalami gangguan jiwa. Nah, gitu kan. Jadi misalnya ada nggak data yang misalnya berdasarkan usia gitu ya, untuk gangguan jiwa kelompok usia. Kalau misalnya ada tuh langsung masuk ke sekian persen lansia yang mengalami gangguan jiwa. Terus Kalau ada lagi kalau yang ini misalnya, sih ini, Dok. Kelompok nah ini usia kan ya. lansia memiliki prevalensi depresi Nah, sebesar ya 1,9. boleh-boleh. Jadi data yang ini nih sebetulnya ya. Selain itu, penelitian lokal menunjukkan 10% lansia mengalami gangguan jiwa itu di mana tuh, Tina? Yang 10%. Kalau yang atas ini provinsi, Dok, Lampung. Yang ini tadi Tina ngebaginya ini provinsi Lampung yang paragraf atas. Oh, jadi Habis harus itu jelas. Tolong ya, ditulis dengan jelas gitu ya. Oh, misalnya ini di Provinsi Lampung apa di mana gitu kan. Karena data atasnya kan data nasional gitu kan. Jadi terus ya. yang 10%-nya di mana? Kalau memang di Lampung ditambahin. Oh, berarti kan di situ udah ada tuh 10% lansia mengalami itu di Lampung gitu kan. Nah, terus ini data Maaf yang dok, ini. salah ini lokal ini Indonesia dok, nasional yang 1,9 Oh, ya yang oke nggak apa-apa. provinsi. Berarti jadi kan sudah ketahuan kalau di nasional 10%. Nah, terus di data yang SKI-nya ini yang di Lampung. Di Provinsi Lampung Ya, misalnya yang mengalami gangguan jiwa 20%. Nah, terus kita nggak usah deh ngebahas yang, berapa? Provinsi kalau Lampung. provinsi Lampung itu ini kalau secara globalnya kalau untuk lansianya doang, lansianya aja yang depresi tapi ya dok ya Heeh. 1,9. Oh iya, oke. Menjadikan kelompok dengan prevalensi tertinggi kedua setelah usia 15. Oke, datanya udah oke. Terus tahun 2024, Kota Bandar Lampung menyumbang jumlah pasien gangguan ini tidak apa maksudnya? Eh, di Provinsi Jiwa Lampung terbanyak sebanyak ini, namun 118 datanya tidak orang. dirinci berdasarkan kelompok usia. Jadi hanya seluruh Oh, gitu. seluruh data Secara itu dok. total Kalau ya. untuk lansianya Yang enggak Bandar gitu. Lampungnya ini data total gitu ya. Oke. Iya, nggak dapat yang data lansianya, dok. Oh, oke, nggak apa-apa. Data dari program kesehatan jiwa Puskesmas Galamider, 66 kasus pada screening jiwa Jiwa pada lansia. lansia. Oke, Ini yang SRIK-nya kenapa-napa? ya. Saya nanya ke pemegang program. Ini berarti yang di Galamider ya. Ya, Tahu nggak Lamida ya. sebetulnya total populasi lansianya berapa? Belum nanya, dok. Untuk Kalau bisa, persentasenya ya, dok ya. jadi biar kelihatan persentasenya gitu. Jadi kita punya gambaran berapa persen sih yang ini gitu ya. Jadi apakah memang tinggi apa enggak gitu. Ya, dok. Kemudian gangguan kesehatan mental pada lansia. Terus ke bawahnya apa nih? Oh, em, ini apa? Oleh karena itu penelitian screening kesehatan jiwa sangat diperlukan untuk mendeteksi gangguan jiwa. Topik dipilih karena gangguan jiwa pada lansia sering tidak terdeteksi, belum menjadi prioritas layanan primer.
Relevan. eh, Oke. Ya, jadi kalau bisa sih, ada nggak Tine bisa nyari data gangguan jiwa pada lansia itu apa aja gitu, Selain jenis-jenis. depresi ya. Heeh. Jadi kalau misalnya bisa, ada jenis-jenisnya tuh apa aja gitu ya yang sudah pernah ada datanya. Kemudian persentasenya kalau ada. Terus jadi kita nanti mau nyocokin apakah selama ini apa ya maksudnya hmm, kita kan mau pakai SRQ 20 ini. Nah, apakah itu bisa kita lanjut ya, Tina ya. Jadi maksudnya adalah kalau bisa sih nanti kita lihat ya, apakah memang jenis-jenis gangguan jiwa yang banyak dialami lansia itu memang bisa dideteksi melalui SRQ 20 itu gitu. Jadi nanti kita memberitahu bahwa ini butuh loh untuk dilakukan rutin gitu ya pemeriksaan ini. Terus gunanya kalau dideteksi dini apa? Nah mungkin bisa dijelasin sedikit di latar belakangnya gitu ya. Nah, nanti baru eh, terus kenapa kita mau melakukan apa namanya screening ini. Nah, kalau dari enam kasus yang ada di Tina ini apa tempatnya tadi? Susunan baru ya apa sih? Segala midar, Dok. Skala Mider, skala Mider. Nah, jadi kalau di yang di enam kasus di skala Mider itu terus apa yang dilakukan setelahnya ya? Kalau biasanya sih kan screening ini kan kegiatan UKM, Dok. Jadi kalau memang terdeteksi ini kita ngerujuk ke puskesmas. Nanti di Mm-mm. puskesmas itu penanganan lebih lanjut harus seperti apanya. Kalau memang kira-kira harus penanganan dibutuhkan perujukan yang lebih ke apa ke rumah sakit ya nanti akan dilakukan gitu, Dok. Kalau dari yang enam itu ada nggak yang sudah misal tahu oh terdiagnosis apa gitu? Eh, Kemarin tuh saya baru nanyainnya datanya itu yang hasil SRQ-nya kenapa-napa ke pemegang program. Cuma saya memang Ah, belum belum saya data berapa, misalnya kayak depresi berapa, ini berapa gitu. maksudnya kalau misalnya bisa tuh yang di segala mider itu ada gambaran sehingga kita nanti bilang oh memang ini butuh segera ya atau misalnya kita khawatirnya kalau misalnya banyaknya gejalanya arahnya kemana gitu kan nanti kita bisa bayangkan kalau tidak dideteksi secara dini tuh dampaknya apa buat para lansia itu gitu. Jadi mungkin itu. Kemudian tujuannya. Siapa tahu kan dari enam itu ada yang ternyata butuh pengobatan gitu ya. Sehingga maksudnya kita mau bilang bahwa oh kalau kita nggak screening, mereka tuh nanti terlambat penanganannya, terus apa gitu loh misalnya ya. Tujuannya boleh di-scroll, meningkatkan deteksi dini gangguan setan jiwa pada lansia. Nanti ditambahin kata-kata depannya ya, Tina ya. Misalnya melalui kegiatan proyek apalah gitu. Kayaknya dicontoh penjelasan di slide-nya yang pas penjelasan tentang mini project gitu ya. Terus selain meningkatkan deteksi dini tuh ditambahin sehingga nanti yang ingin dicapai itu apa gitu dari screening ini gitu. Kemudian tujuan khusus meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan dan keluarga tentang terhadap pentingnya kesehatan jiwa lansia. Nah, ini eh, kalau meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan ini memang nanti akan melakukan apa? Gimana, Dok, maksudnya, Dok? Kan di tujuan nomor satu tuh ada meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan dan keluarga terhadap pentingnya kesehatan jiwa lansia. Nah, kalau yang ke keluarga kan nanti mau apa? Mau ada edukasi gitu ya ke pasien dan keluarganya.
Iya, kalau untuk keluarganya ke arah edukasi sama Ah, ini juga sih kayak maksud dokter yang tenaga kesehatannya ya. yang Gimana? jadi kalau ke Oh, keluarga kan nanti mau ada edukasi. Kalau yang ke tenaga kesehatan meningkatkan kesadarannya memang nanti mau bikin apa? untuk screening ya maksudnya biar kita tuh tenaga kesehatan juga lebih aware gitu loh dok. Hmm, Kalau nanti teknisnya gitu ya dalam melakukan screening ini, Tina tuh akan melibatkan siapa aja ya dalam screeningnya? Kalau screening sih rencananya itu ke kader, PJP, program gizi dan lansianya juga dok. Hmm, si kader itu selama ini mereka pernah nggak sudah dilatih tentang melakukan screening itu? Kalau presiden belum nanya sih dok, cuma memang kalau untuk screening kayak untuk menanya ke pasien pada saat kita program UMKM lagi UKM itu memang kader yang biasanya melakukan. Cuman kalau pelatihan khusus saya belum belum terlalu saya tanya sih Yang dok. kan kita kan mau Apakah ada? men-screening kan pakai SRQ. Nah, si kader itu apa udah pernah belum dilatih tentang penggunaan SRQ itu? Kalau untuk SRQ-nya sendiri oleh pemegang program gizinya sih sudah dok, tapi bukan pelatihan kayak yang resmi. Maksud saya lebih diajarin oleh pemegang programnya gitu dok. Ke kadernya maksudnya ya. Kadernya, iya kadernya yang melakukan screening. Ya, jadi maksud saya gini, mungkin selama ini apakah misalnya mungkin jangan meningkatkan kesadaran ya kalau ke tenaga kesehatan ya, mungkin meningkatkan keterampilan atau meningkat apa ya memberdayakan kader kesehatan apa untuk untuk melakukan screening gitu ya. Jadi maksudnya kita kalau ke tenaga kesehatan itu mungkin yang harus kita lakukan adalah dia tuh terampil dalam menggunakan uh, tool screeningnya dan dia mengerti gitu ya cara mungkin menilai hasilnya, kemudian dia tahu kalau didapatkan hasil begini dia harus lakukan apa, misal gitu kan. Nah, jadi eh, kalau ke yang misal kader dan apa program pemegang programnya misalnya gitu. Jadi mm, nah, kalau misalnya kita pengen dia tuh lebih rutin melakukan gitu kan, mm, jangan memperdaya ya, memberdayakan. Eh, Oke. Mengembangkan dan menerapkan protokol screening kesehatan jiwa lansia di FKTP. Nah, ini maksudnya mengembangkan protokol ini yang kayak gimana? Kan sebenarnya kalau untuk screening kesehatan jiwa itu biasanya itu lebih ke arah pada saat ada UKM aja loh dok. Maksudnya pada saat ada perkumpulan kumpulan orang kayak gitu, kadang baru kita screening. Maksudnya itu pengennya itu ada kayak memang waktu khusus atau kegiatan khusus yang mengumpulkan lansia selain posyandu lansia untuk kita screening ke arah jiwa sekaligus edukasi yang kayak gitu sih sebenarnya dok. Itu Pemahaman. maksudnya menjadi kayak bikin kegiatan khusus gitu ya? Iya, jadi memang khusus untuk kegiatan jiwa lansia gitu, untuk penscreeningan. Kan kalau selama ini kan eh apa sih kalau ngomong itu kayak aji mumpung gitu loh, ada Ya, perkumpulan kalau posyandu pas ada orang. turun yang kayak gitu. Heeh. Rame-rame nih apa TB turun, jiwa turun yang Heeh. seperti itu. Kalau misalnya nih, eh, kalau mau bikin seperti itu, jadi kira-kira momennya dia di seperti apa gitu, mau dibuatnya gitu. Maksudnya apakah, saya tuh nggak bayangin apakah memungkinkan untuk memang membuat suatu pertemuan sendiri gitu untuk si lansia, apalagi sejak, eh, apa namanya, ILP itu gimana tuh? Kalau ILP itu kan semuanya udah barengan ya dok, Heeh. maksudnya.
Ya justru itu Maksud, maksudnya setelah sekarang modelnya ILP gitu kalau kita bikin lagi pertemuan untuk lansia aja gitu apakah itu memungkinkan gitu untuk puskesmas? nah, karena justru ILP itu dok sebenarnya agak kurang kondusif. Kalau dulu kan posyandu Mm-mm. lansia itu sendiri. Khusus. Kalau ya, kalau ILP itu kan benar-benar dari balita sampai lansia tuh. Nah, Mm-mm. pengembangan ini maksudnya tuh jadi kayak ada posyandu lansia lagi, tapi khusus gitu loh dok. Jadi di BOK itu tuh ada kayak kegiatan baru, bukan kegiatan baru ya, apakah inovasi atau apa seperti itu. Yang memang Mm-mm. kayak kalau PTM itu kan kayak kelas posbindu gitu. Nah ini nih kayak Mm. posbindu lansia gitu. Ya, Memungkinkan jadi nggak ya tapi? mungkin ya itu jadi kan saya pikir kalau seperti itu bentuknya maksudnya eh, kita bikin lagi gitu kan kegiatan di luar itu gitu kan. Nah, itu ya mungkin harus kalau yang seperti itu mungkin harus dikonsep lagi gitu ya Tina ya. Nah, saya tuh mungkin satu ya kalau memang itu mau dibikin jadi suatu inovasi mungkin Tina harus sampai memikirkan ya dia konsepnya itu kalau bikin pertemuan itu isinya apa, yang melaksanakan siapa gitu kan. Terus em, kalau fokusnya adalah ke kesehatan mental lansia atau mau digabung dengan masalah lansia yang lain, nggak cuma masalah kesehatan mental. Nah, kalau misalnya kalau dengan yang lain kan berarti kan ada kayak screening kesehatan yang lain gitu ya. Tapi kalau memang fokus kegiatannya cuma mau ke kesehatan mental, berarti mungkin selain screening juga harus ada kayak program yang pencegahan demensia, eh, apalah misalnya terus kegiatan pemberdayaan lansianya sehingga mereka lebih merasa mungkin yang problem-problem mereka kan kayak post power syndrome atau masalah depresi gitu kan terus mungkin harus melibatkan apa ya ada aktivitas dengan keluarga atau gimana jadi harus dipikir jadi kalau mau dibikin seperti itu saya rasa Tina harus mengkonsep gitu ya pertemuannya itu apa yang akan diberikan kan nggak mungkin cuma screening terus pulang gitu kan nah harus dibikin aktivitasnya gitu kan nah itu yang harus kalau mau dibikin inovasinya harus dipikirkan apakah mau fokus di masalah kesehatan mental atau ya udah ke kesehatan lansia yang lain juga gitu kolaborasi dengan lain yang bidang lain gitu kan berarti kan mungkin PTM atau apa gitu ya nah itu bisa seperti itu. Atau saya tadi berpikir kalau memang agak susah bikin pertemuan khusus, sedangkan kalau ngandelin ILP aja kan mungkin berapa banyak lansia yang hadir gitu ya. Nah, bagaimana kalau mungkin diintegrasikan di pelayanan puskesmas? Saya pikir kalau misalnya rutin kita mengintegrasikan di pelayanan puskesmas, misalnya di polinya puskesmas pas ada pasien lansia tuh kita otomatis menyertakan screening kesehatan lansia kalau pasien itu ternyata belum pernah di screening gitu. Jadi kita nanti kita lihat lagi mereka ternyata kita buatkan misal di rekam medisnya bahwa dia udah pernah di screening hasilnya apa. Terus kita mau bikin misal berkala nanti planningnya per berapa apakah per 6 bulan. Oh, kalau pasien ini udah datang lebih dari 6 bulan, belum pernah di screening ulang, dia di screening ulang atau mau setahun sekali gitu. Eh, jadi itu bisa, saya pikir bisa juga di jaringnya itu screeningnya dengan diintegrasikan ke pelayanan di puskesmas gitu setiap ada pasien lansia. Nah, cuma bagaimana kalau memang mau membuat terus hasilnya pasien-pasien lansia yang terjaring misalnya. Nah, itu mungkin yang harus kita kumpulkan gitu kan untuk dibuat pertemuan. Kan nggak mungkin, saya rasa memang nggak kondusif lah kalau digabung semua di posyandu yang sekarang itu ya. Jadi kapan mau edukasi lansianya gitu kan? Pasti riuh lah gitu ya sama yang lain juga nggak bisa fokus gitu. Nah, mungkin itu yang harus kita bikin nanti apa ya kelas kesehatan lansianya itu gitu. Jadi Jadi gimana di kira-kira Tina? terusnya gini, Dok. Eh, kalau yang sebenarnya kalau yang penyebaran SRQ di UKP itu sudah pernah sih dok, cuman memang Heeh. kan
pemegang programnya itu kan tahun ini baru, terus tahun kemarin tuh Heeh. malah kayak nggak ada yang megang karena saling nimpah-nimpahan kayak gitu. Heeh. Paling data pun yang terakhir dilakuin yang setahu Tina itu di tahun 2023 berarti ya, 2024 kan kayak vakum gitu. Nah, Heeh. 2025 ini memang untuk pemegang program barunya karena kebetulan kan kita lagi mau ada inovasi Puskas itu Heeh. lebih ke arah UKM, Dok. Jadi Heeh. yang UKP ini Heeh. untuk yang screening Enggak. SRC ini emang udah 2 tahun ini nggak berjalan lagi kayaknya. Heeh. Ya, jadi gitu. Coba deh Tina pikirin gitu ya. Kira-kira nanti yang efektif untuk merutinkan screeningnya itu kan seperti apa gitu ya. Dengan kondisi posyandu lansia yang nggak ada lagi ini gimana gitu ya. Yang mau dibikin inovasinya seperti apa. Nah, coba dipertimbangkan ya opsi-opsinya tadi. Baik, Dok. Kemudian hmm, meningkatkan Angka angka deteksi deteksi dini. dini gangguan jiwa pada lansia. Itu sebenarnya kalau ini memberdayakan kader, meningkatkan kesadaran keluarga. Yang ini Angka, ya, Dok. Meningkatkan sebenarnya ini harusnya sih masyarakat juga. eh, ma- nomor duanya harusnya meningkatkan angka deteksi ya. Cuma nanti cara meningkatkannya itu membuat program apa, misalnya membuat inovasi apa yang nomor tiganya itu justru ya. Kemudian memfasilitasi rujukan dan penanganan yang sesuai bagi lansia yang terdeteksi. Nah, ini nomor 4 kira-kira bentuknya gimana nih, Tina? Rujukan sih maksud Tina tadinya maksudnya kita bantu follow up kayak perujukan pada pasien jiwa biasa gitu loh, Dok. Nah, Jadi maksudnya memfasilitasi gini, rujukan kan kan kalau kadang ini eh, screeningnya misalnya di mana di puskesmas, di luar puskesmas atau gimana? biasanya di luar, Dok, Di luar screeningnya di puskesmas UKM. kan. Terus memfasilitasi itu kalau di kegiatan Tina kan memang pasti kita setelah kita screening akan kita arahkan ya dia nanti akan Yes. apa harus dirujuk ke puskesmas atau enggak ya. Nah, cuma untuk keberlanjutan program ini maksudnya kan untuk keberlanjutan program ini apakah ada ya tadi ya mungkin ya memang harus kader dilatih dan dia tahu ya alurnya jadi SOP Hmm. alurnya itu ya. Nah, cuma mempermudah proses itu apakah misalnya ada nggak ya cara yang kita bisa buat supaya mempermudah hasil dari screening itu terus kita bisa mengarahkan oh yang ini harus dirujuk bisa gitu terus mereka kita bisa em, nggak loss of follow up lah gitu maksudnya. Kalau pemikiran Tina pas ngetik ini tuh lebih kayak sebenarnya protapnya itu kayak sama dengan pasien jiwa sih, Dok. Jadi awalnya itu kan di jaringnya itu di UKM, di kegiatan luar gedung, nanti perujukan ke puskesmas. Di sini maksud dalam artian memfasilitasi rujukan itu sebenarnya lebih ke arah ke RS sih, Dok. Jadi biasanya kan lansia-lansia ini kenapa ada posbindu lansia dulu itu karena mereka kan suka ada yang nggak ada yang bisa Hmm. nganter yang kayak gitu-gitu, Dok. Nah, Hmm. puskesmas itu memfasilitasi kalau memang harus ternyata ada perujukan ke rumah sakit jiwa ya, tapi ya, Dok, kan rumah sakit Iya. yang ini. Nggak maksudnya Terus memfasilitasi ini bentuknya apa kalau dari puskesmas? kita mengantar dan memfollow up oleh pemegang program jiwanya, Dok. Oh, oke. Termasuk kayak pakai ambulansnya atau gimana gitu? Ya, jadi ambulan dari kita, terus biasanya akan kita apa namanya pemegang programnya si perawat kan, kebetulan perawat, jadi Dampingin. biasanya akan mereka yang mengantar, terus nanti Mm-mm. harus apa segala macamnya. Pemikiran dia kan ini lansia juga nih, kalau dia tidak ada apa sih yang nemenin juga. eh Kayak caregivernya gitu loh. Jadi maksud Tina eh, si perawat ini ngerti ini harus apa dan kita tuh kayak yang mengingatkan, Mbak, jangan lupa ya ini harus minum obat, nanti kontrol ke puskes atau gimana gitu. Nah, kalau di sini kan 1 sampai 3 itu fokus kita kan adalah di tempat layanan ya, di tempat layanan. eh Mungkin nomor 1 tuh yang tentang meningkatkan kesadaran keluarga itu mungkin harus dilepas deh. Maksudnya jangan digabung dengan memberdayakan kader gitu ya. Jadi maksud aku
tujuan 1 sampai 4 tadi tuh fokus kita tuh masih di kita nih sebagai pemberi layanan. Nah, sekarang untuk layanan KKLP-nya gitu ya, untuk layanan KKLP-nya mungkin untuk dari kader terus kan dia merujuk ke puskesmas. Nah, setelah misalnya dari puskesmas itu didapatkan yang memang membutuhkan pengobatan atau rujukan lagi ke rumah sakit gitu ya. Nah, mungkin di situ kita harus membuat yang melibatkan keluarganya dulu gitu. Nah, itu yang mungkin Hmm, bisa Tine tambahkan karena kalau seperti yang tadi Tina jelaskan kan itu prosedur yang sudah berjalan kan memang sudah ada begitu ya. iya, Nah, iya. tapi sekarang kita mungkin bagaimana kita meningkatkan partisipasi keluarga. Nah, itu mungkin yang KKLP-nya yang bisa Tina tambahkan gitu. Tapi bentuknya gimana? Kita misalnya home visit kah? Atau kita meminta keluarga harus ada yang datang mendampingi pasien terus kita memberikan konseling pada keluarga juga atau gimana gitu. Nah, itu yang sehingga keluarga tuh lebih paham. Oke, sebentar ya. Gini kayak dok ya. Mm-mm. Jadi kita kayaknya tambahan kita tuh yang ini gitu di luar yang selama ini proses yang sudah berjalan gitu kan ya. Oke. Ini tapi mungkin hanya khusus pasien-pasien yang memang membutuhkan tata laksana lebih lanjut gitu kan ya, Ya, nggak yang ke semua rumah sakit. gitu, Tapi betul. sebenarnya bisa juga kayak dok ya kalau misalnya pun pasien itu rujukan ke puskesmas kan pasti kan yang bermasalah ya yang dirujuk ke Mm-mm. puskesmas. Nanti kalau misalnya nggak tertangani di puskes itu kan akan perujukan di rumah sakit. Mm. Tapi sebenarnya kalau yang nomor 5 ini juga walaupun dia hanya ke puskesmas kan bisa ya dok. Kadang kan Boleh kita kalau suka memang mau kita kasih konseling kan mungkin walaupun nggak dengan terapi obat mungkin dia butuh support keluarga gitu kan misalnya gitu kan ya boleh gitu ya jadi bisa juga. Nah, nanti Tina kan mesti membuat hasil ini ya, laporan hasil yang misalnya, oh harus bikin lapor, apa misalnya rekam medis holistiknya dari si pasien kan. Nah, mungkin bisa dijaring dari pasien-pasien yang membutuhkan tindak lanjut ini aja gitu. oke. Ya, ada Gitu berita ya. yang di lampiran ya dok yang kunjungan Yang rumah. untuk rekam medis Ya. lengkapnya itu gitu kan. Oke, boleh lanjut ke bawah. Oke, manfaatnya terus nanti disesuaikan aja lah dengan tujuannya lagi ya, bahasa manfaatnya ya. Terus ini udah sampai mana ya Tina nih? Nah, ini nanti pelaksanaan ya. Dalam pelaksanaan proyek screening kesehatan jiwa lansia orang digunakan pendekatan multidimensi, terintegrasi dengan prinsip pendekatan keluarga, evidence based, dirancang hasil penelitian tidak hanya pertama, pemilihan instrumen screening, standar diagnosis, instrumen Ini bingung ini nih kan semuanya akan semua apakah dipakai. Akan semua dipakai. hmm, GDS, MMSE, ini semuanya akan diukur. ini nih masih bingung sih dok. Kalau kemarin kan pas yang dengan dokter Putu itu kan beliau lebih ke arah SRQ 20 aja kan. Hmm. Eh, masih bingung ini GDS ini apakah di ini ya dok? Nah, tapi Atau kalau cukup yang misalnya dari SRQ itu juga sudah bisa menjaring yang terdiagnosa ke arah depresi, depresi? sebenarnya nggak usah GDS lagi gitu ya. Ya udah, misalnya Oke, dari SRQ aja. Tapi kalau MMSE lebih kepada mungkin kemandirian pasien gitu ya. pasien ya Tapi memang mau dua-duanya atau gimana? Kalau memang mau dua-duanya berarti dari awal tadi Tina udah harus, harus harus ngomongin ini juga ya dok ya. iya Soalnya gini gitu sempat maksudnya. mikirnya eh, kalau di SRQ itu misalnya nih kayak apa post power syndrome itu misalnya apa jangannya di MMS-nya karena ternyata beliau udah nggak mandiri sehingga Iya, jadi jadi siapa bingung tahu udah ada gejala itu demensianya, pemikirannya misalnya awalnya. gitu kan. Iya. Makanya masih agak yang "Aduh, nanti aja lah gimana kata dokter Diana aja lah masuk masukin dulu bagusnya gimana sih dok Kalau di aku juga masih SRQ itu kalau pasien dengan apa misalnya udah gangguan memori itu terdeteksi nggak? terdeteksi di SRQ ini ya coba Di sini SRQ dibuka. itu juga bisa ya mendeteksi misalnya oh dia gangguan kognitif, dia gangguan memori jangka pendek atau apa gitu juga bisa kelihatan ya.
Iya. Kalau memang kelihatan sih ya mungkin udah dengan satu instrumen bisa ya gitu. Dia lebih apa ke arah kecemasan yang aku ingat tuh yang kecemasan, depresi, gangguan ya non psikotiknya sih dok, gangguan Hmm. ininya Coba apa mungkin namanya? aku sih nggak pernah baca lengkap ya si SRQ itu ya. Jadi maksudnya apa aja sih yang bisa didapat dari SRQ 20 ya. Jadi kalau misalnya nanti coba Tine lihat ya, apakah dia juga bisa mendeteksi mungkin gejala demensia pada lansia, gangguan memori atau kognitif yang lain gitu. Kalau memang yang di MMSE itu sudah bisa dideteksi dari SRQ ya MMSE-nya nggak usah lagi nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. belum, rasanya MMSE itu perlu gitu ya untuk dasar penilaian ini ya kesehatan mental lansia gitu ya. Tapi kalau Dan misalnya kita, penelitian ya dok ya. mm-mm. Ke apa misalnya Oke. fungsi kognitif sih ya lebih ke fungsi kognitif ya kalau MMSA itu ya fungsi kognitif kalau kemandirian takutnya nanti rancu dengan apa penilaian ADL gitu kan. One, go. Kemudian kedua dilakukan pengembangan protokol screening yang sistematis. Nah, di sini ini sebenarnya menurut aku bagus ya, tapi ini mesti kayak kolaborasi dengan kepala puskes gitu ya. Maksudnya harus ada dukungan kebijakan kan. Kalau yang kedua ini ya, kalau kita mau bikin ini menjadi suatu aktivitas yang kontinu gitu ya. Nah, itu kan maksudnya kolaborasinya harus ada misalnya melibatkan kepala puskesnya untuk dia harus membuat suatu protokol yang disahkan. Nah, itu akan terus jadi pedoman dalam aktivitas pada lansia gitu kan misalnya. Jadi itu tadi apakah tadi kita mau pakai dia diintegrasi ke pelayanan sehari-hari di puskesmas atau memang kayak tadi Tina mau bikin inovasi sendiri memang kegiatan untuk lansia. Nah, itu kan nanti ini yang kedua ini mesti ada kolaborasinya dengan pemangku kebijakan sih ya. Iya. Hmm. Kemudian yang berikutnya, hmm, nah ini kan kalau yang ketiga ini, em, kalau Nyatet di sih sini, nah sebenarnya ini ini gimana? untuk kayak aplikasi itu habis di ininya kan dibilangnya harus ada kayak nggak harus kali ya mana Enggak, sih? sebenarnya Tapi enggak usah jelas aplikasi ya. Kalau aplikasi rada susah ya, kecuali memang sekarang sudah ada enggak aplikasi yang bisa untuk SRQ 20 ada nggak ya atau aplikasi? aplikasi yang untuk kesehatan lansia, ada enggak gitu. Kalau memang sudah ada, mungkin kita bisa memanfaatkan cuma meningkatkan penggunaannya aja, melatih penggunaannya gitu. Oh, biar bisa di ini ya. Aplikasi Smart Hmm, Lansia asli dok. ada ya. Itu apa yang di situ? Google Play. Aplikasi merupakan aplikasi pengkajian medis pasien lanjut usia yang dikembangkan oleh divisi geriatri. Belum tahu sih. Nah Sangat itu di Google. coba nanti kalau memang ada nih ya, kalau memang ada, Tina menemukan aplikasi yang ternyata bisa dimanfaatkan ya untuk memantau kesehatan lansia, khususnya kesehatan jiwa ya, atau nggak usah khusus kesehatan jiwa, tapi di dalamnya salah satunya ada tentang kesehatan jiwanya. Nah, mungkin itu bisa kita untuk nanti ke ke kepala puskes menyepakati bisa nggak kita jadikan ini inovasi lansia-lansia kita ajarkan untuk penggunaan ini keluarganya diajarkan gitu ya untuk memantau. Terus nanti kita kalau misalnya ada sesuatu yang ini mereka segera melapor terus kita bikin kayak sistem komunikasinya gitu ya mungkin jaringan komunikasinya seperti apa untuk mereka melaporkan kalau ada kondisi-kondisi yang ternyata perlu pemantauan lebih lanjut gitu misalnya kalau memang ada sih nggak apa-apa misalnya nanti Tina pelajari dulu gitu ya tapi kalau nggak ada paling minimal kita perlu membangun kayak komunikasi antara keluarga dengan petugas kesehatan lansia ini. Kalau misalnya mereka butuh pertolongan tuh mereka tahu gitu alurnya gitu.
apa masuk yang ke sini aja dok ya untuk jadi kalau nggak ada aplikasinya, jadi keluarga pasien itu mencatat hasil screening, terus nanti ya follow up ini kita sebagai nakesnya dan Boleh. mengirimkan Jadi laporan. misalnya apa kita mau pakai teknologinya apa misal ya adalah WhatsApp grup aja deh yang sederhana Waduh, misalnya ya kalau misalnya eh, tidak ada ya atau ada sistem apa yang bisa kita manfaatkan kalau memang nggak ada ya paling nggak yang sederhana tapi maksudnya pasien lansia dan keluarganya itu kalau misalnya ada sesuatu tuh dia bisa tahu ada jaringan saya harus ke sini, ke siapa, misalnya gitu loh. Jadi terkoneksi lah gitu. ada arah, nggak kehilangan arah keluarga pasiennya ya untuk. Mm-mm. Jadi paling tidak seperti itu. Eh, Pendekatan partisipatif berbasis komunitas digunakan melibatkan lansia. Nah, ini tadi sih kalau memang mau bikin kegiatan untuk lansia atau apa, tapi disesuaikan lagi dengan tujuannya dan kemampuan eh, maksudnya kemampuan kita mengerjakan dan juga mungkin dari puskesmas itu apakah bersedia gitu ya kalau dilakukan seperti itu. Yang harus kita pikirkan juga kan kalau bisa kegiatan ini tuh nggak cuma sekali pas mini project. Kalau bisa tuh memang yang model tuh bisa akan terus diterapkan gitu. Oke, Dok. Nah, tapi sih kalau aku lihat langkah-langkah yang Tina tulis ini bawahnya masih ada nggak yang kelima atau keenam gitu? Ada dok. Nah, tapi kalau aku lihat sebetulnya langkah-langkah yang ditulis ini tuh belum mencakup semua yang ada di tujuan. Jadi Tina harus cross-check tujuan nomor satu apakah sudah ada cara mencapainya. Tujuan nomor dua langkah mana untuk mencapainya. Jadi kayaknya tuh ada yang masih miss. Jadi nanti dicek aja yang mana yang belum ada. Tuh berarti Tina harus bikin tuh langkah untuk mencapai tujuan itu. Ya Terus dok. ke bawah. Deskripsi intervensi ya ini kan penguraian lagi ya dari langkah-langkah kita tadi ya. Makanya sih yang atasnya dulu harus kita fix dulu. Jadi nanti tinggal diuraikan aja gitu kan. Terus abis itu oke. Terus oke. Sudah. Ya harus saling berkaitan lah intinya tuh antara tujuan yang mau dicapai di tujuan khusus dengan langkah-langkah kegiatan kita dia harus jalan terus setelah itu uraian step by stepnya itu harus sesuai lagi gitu. Pokoknya intinya harus dia harus ada benang merahnya lah. Ya dok. Oke, ke bawah lagi pelaksanaan. Terus Ini ininya roadmarknya. kalau bisa sih mungkin kayak dokter Dian tadi sih pertama bikin dulu timelinenya tadi. Oh ini udah timelinenya ya. Oke. Jadi supaya kelihatan step by stepnya persiapan workshop. Nah ini ICP-nya ini yang mana? Ini ngambil contoh dari itu sih dok. Ngambil contoh dari dokter Putu itu. Kan beliau ada kayak flip chart untuk ininya. Belum belum tahu, belum aku ganti sini Nah, workshop sebenarnya ini menggunakan. kan kalau ini tuh adalah kita ngelatih kader Oh, dan kita yang nakes ngelatih yang terkait kadang. kan. Nah, Oh, nanti bukan Tina berarti, kitanya ini ya yang ikut pelatihan. oh ini kita maksudnya dimulai dari kitanya juga dicantumin. Oh ya boleh, misalnya Tina sini pelatihan dulu ya. Terus Kemarin pelaksanaan. itu ada itu sih dok, tapi itu maksudnya gimana ya dok di grup Cash Pro itu apa sih Dok, kemarin itu? Jadi belum ada, belum ada, nggak mundur gitu loh ininya. Iya, Mana memang ya? iya pelaksanaannya itu kayaknya itu akan mundur. Cuma dipastiin aja berapa lama gitu ya. Takutnya kita kelamaan nunggu-nunggu. Tapi mungkin mereka juga akan mikirin sih bahwa akan banyak yang menunggu pelatihan itu untuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu lama lah sehingga kita juga bisa progres gitu kan. Nah, maksud saya tuh tadinya gini kan di timeline kita, misalnya udah nih persiapan kegiatan, terus workshop, terus pelaksanaan kegiatan ini justru harus di breakdown sih gitu. Si pelaksanaan kegiatan ini kan
Tina ada step by stepnya lagi kan. Nah itu step by stepnya itu harus di breakdown lagi gitu supaya kelihatan kita nih mau pertama ngapain, terus selanjutnya kita ngapain gitu tahap-tahapannya. Oh, jadi apa sih namanya tabel-tabelnya jadi banyak di bawah lagi gitu ya, Dok? Mm-mm. Jadi bawahnya juga ditambah lagi gitu step by stepnya. Oh, ini TOT, Terus Dok. Ini TOT. Ini masuk ke workshop ini bukan sih? Aku mikirnya workshop ini TOT ini. Hari Jumat minggu kemarin. Selamat pagi, mohon bantuannya untuk infokan ke peserta RKL bahwa acara TOT Kesehatan Mental diundur ya. Nanti diinfokan lagi iya tanggalnya. betul Ini itu bukan yang ini. memang itu info Ini ya, dari Dok ya. dokter Putu benar. Cuma kan belum tahu kita terus dia mau mundur kapan. Ini jadi masuk apa tidak ya, Dok? Yang workshop penggunaan Mungkin ICT itu masuk Flip. di persiapan kegiatan ya. Oh, persiapan. Heeh. Dihapus saja ya, Dok. Dia hapus aja nggak apa-apa. Jadi itu kan untuk persiapan kita gitu udah masuk aja di tahap persiapan ya. Terus nanti yang harus lebih rinci adalah yang pelaksanaan mini projectnya sih. Pelaksanaan mini projectnya itu langkah-langkah kegiatan kita justru itu yang harus rinci. Breakdown. Oke. Oke, Dok. Terus bawahnya lagi, nah Tina ini kalau yang Tina di mana nulis populasi, waktu dan tempat gitu sampelnya. Oh, belum. Nah iya nanti ditambahin aja. Harus di mana? Oke. Oke. Populasi. Nah, mungkin Oke, Dok. begitu sih untuk gambarannya gitu ya. Nanti yang harus dilengkapi. Mudah-mudahan bisa udah lebih, kalau kita udah punya langkah-langkah step by step tuh kita nanti pas kita pelaksanaan kegiatan juga kita udah lebih kegambar gitu. Kita harus ngapain dulu, habis itu ngapain gitu ya. Jadi lebih punya panduan lah dalam pelaksanaannya. Ya, makasih banyak, Di Dr. Liana. format itu nggak ada tinjauan pustaka ya? Tinjauan pustaka ada, Dok. Harusnya di bab 2 kok nggak salah ya. Jadi kayaknya nih sambil nunggu-nunggu itu kayaknya bikin tinjauan pustaka ya. Soalnya kayak misalnya Tina tuh harus bahas si gangguan jiwanya, kesehatan lansianya, terus si SRQ itu bisa mendeteksi apa interpretasinya, tindak lanjutnya dan lain-lainnya. Jadi itu akan membuat kita lebih siap lah kalau pas kita mau melaksanakan kegiatannya gitu ya. Jadi kawan-kawan yang hari ini sudah dapat masukan bisa melanjutkan untuk melengkapi tinjauan pustakanya ya. Jadi supaya kita udah punya teorinya udah lebih siap gitu sebelum kita memulai kegiatan. Untuk hari Betul. ini kelihatannya kan Balkis belum siap, Dokter Ardiana juga tadi pagi udah izin, Dokter Alef juga hari ini izin, belum bisa eh, belum bisa menampilkan hasil revisi. Jadi nggak apa-apa. Kita hari ini berarti selesai dulu. Nanti mungkin kapan ya? Mau besok atau hari Sabtu kita lanjut untuk yang 3 orang lagi. Sabtu boleh nggak, Dok? Sabtu. Satu, yes. Soalnya besok Maaf ditagih ya, janji sama dok. anak karena udah 3 hari ninggalin anak-anak di rumah, dokter. Oke Liburan lah, ya, Dok Alef. begitu Sabtu ya. Sabtu Iya. untuk jamnya nanti kita di grup Ya, aja ya. kali ya menyepakati Sabtu saya jamnya. jadi ganggu jadwalnya dokter Baik, Dian, dok, tapi baik. ikut dokter Diana jam berapa kami ikut pasti, Iya. atau minggu Ya, Sabtu. atau Sabtu atau minggu terserah dokter Alex. Oke. Setelah itu kami ikut hari ini tapi Iya.